Shalom Jemaat Tuhan yang luar biasa. Anda sedang menyaksikan ibadah raya online yang hanya boleh ditonton melalui laman utama YouTube Gereja SIB City Life Church Kuala Lumpur. Belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia 2021 kepada seluruh rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai budaya, agama dan bangsa. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama-sama dengan kami beribadah secara live streaming untuk menikmati berkat Tuhan pada hari ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami menonton live streaming ini, anda boleh merujuk kepada chat box di bawah dan mengisi Google Form yang telah disediakan. Kemudian admin gereja akan menghubungi anda untuk kami mengenali anda dengan lebih dekat. Baiklah saudara dan saudari, sebelum kita meneruskan pujian dan penyembahan serta firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar nanti, mari kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan setiap pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, terima kasih Bapa di atas hari yang begitu baik yang Kau telah berikan kepada kami pada hari ini ya Bapa. Kami dapat beribadah sekali lagi Tuhan, walaupun secara live streaming ini Bapa, kami tahu Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini Tuhan dari permulaan, pertengahan sampai ke akhirnya Bapa. Bila Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan, Engkau yang menegur, menyentuh hati kami Bapa, agar setiap apa yang kami, setiap pujian, penyembahan yang kami bawakan Tuhan berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Begitu juga Tuhan dengan firman-Mu yang kami dengar Tuhan, supaya bertumbuh dan berbuah dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pimpin ibadah kami Tuhan dari permulaan, pertengahan sampai ke akhirnya Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya dan selamat pagi. Mari saya mengajak kita bersama-sama datang kepadanya pada pagi ini untuk menaikkan pujian dan syukur kita kepada Dia. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan
bersuka cita pada pagi ini, sebab Engkau ada di dalam kami. Mari jemaat Tuhan kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, amin. Mari bersama-sama kita katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan seluruh didikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, berkat anugerah
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat Tuhan. Doa dan harapan dimanapun jemaat sekalian berada, kita percaya bahwa Tuhan tetap bersama kita dan jemaat sekalian juga tetap berada di dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, kita dapat bertemu pada minggu ini. Sungguh pun kita masih meneruskan acara ibadah kita secara online. Pastor percaya jemaat sekalian pasti diberkati dimanapun kita berada yang sedang mengikuti acara ibadah ini. Pasti iman kita dikuatkan, pasti iman kita diteguhkan. Puji Tuhan, sekali lagi kita berterima kasih untuk tim yang setia melayani kita setiap minggu, saudaraku. Bayangkan kita sudah hampir sampai 2 tahun ya untuk meneruskan ibadah online ini, namun tim pelayanan tetap setia melayani kita, saudaraku, melalui puji-pujian, melalui pelayanan-pelayanan yang lain dilakukan secara online. Mereka begitu setia, saudaraku, ya. Melalui pelayanan mereka kita juga turut diberkati. Terima kasih sekali lagi untuk tim yang setia melayani. Sungguh pun tidak disebut nama satu persatu yang setia melayani jemaat Tuhan setiap minggu. Kita percaya berkat Tuhan tersedia bagi Anda. Puji Tuhan, pada minggu ini saya akan mengajak kita membaca satu bahagian firman yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Ya, saya hanya baca satu ayat. Injil Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Saya akan baca bahagian ini. Jemaat boleh mengiringi pembacaan seperti mana yang tersedia di screen yang ada di hadapan jemaat sekalian. Ayat 5 berkata demikian, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikian pembacaan firman. Sebelum kita bahas bahagian firman ini, sekali lagi Pastor mengajak kita berdoa, mohon agar Roh Kudus memimpin kita dalam pendengaran firman. Dan kita yakin pasti kita diberkati. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan atas kesempatan yang indah pada hari ini kami dapat mempelajari kebenaran firman. Kami sangat yakin Bapa di sorga, apa yang telah kami baca sebentar tadi adalah perkataan Allah yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat. Pada saat kami menerima kebenaran firman-Mu dengan iman, maka firman ini akan beroperasi, melakukan perubahan dan terobosan dalam hidup kami. Hamba berdoa mohon penyertaan Roh Kudus-Mu dalam pemberitaan ini, dari permulaan pertengahan hingga selesai pemberitaan ini. Biarlah nama Tuhan Yesus dimuliakan, diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Segala halangan-halangan yang menghalang kami mendengar firman, yang menghalangi konsentrasi kami mendengar firman, kami berdoa sehati dalam nama Yesus, kami patah lumpuhkan kuasa ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa permohonan kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang bertakhta di sorga. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara kekasih, kembali kepada pembacaan firman sebentar tadi, saudaraku, di mana dikatakan pertemuan orang-orang banyak terhadap Yesus, yaitu kejadian yang terjadi dikatakan di Danau Genezaret, saudaraku. Dan sudah pasti, saudaraku, tempat ini adalah merupakan tempat di mana para nelayan akan meletakkan ataupun melabuhkan perahu mereka setelah mereka selesai melakukan kerja penangkapan ikan. Saudara kekasih, apa yang kita perlu perhatikan di bahagian ini,
kita melihat beberapa respon orang-orang yang mengetahui kehadiran Yesus di tempat itu. Yang walaupun saudaraku tempat itu merupakan tempat yang dikatakan tempat di mana orang-orang yang sedang melakukan pekerjaan penangkapan ikan berada di sana, sudah tentu saudaraku tempat itu tidak begitu teratur, ya. Kalau kita melihat situasi di situ. Namun saudaraku, apa yang sangat menarik perhatian saya di bahagian ini adalah pada waktu orang banyak melihat Yesus berada di sana, disitulah terjadinya saudaraku kehausan orang-orang yang menyadari kehadiran Yesus berada di tengah-tengah mereka. Sehingga di mana saudaraku dalam bahagian itu dikatakan saudaraku dalam ayat yang pertama, orang banyak mengerumuni dia hendak mendengar firman Allah. Dan seterusnya saudaraku, kita ikut membaca dalam bahagian ini, ataupun ketika kita membaca bahagian ini saudaraku, banyak perkara-perkara yang begitu luar biasa yang Yesus sendiri lakukan. Terutama saudaraku, respon daripada orang banyak yang rindu mendengar Yesus pada waktu itu. Sehingga saudaraku dikatakan salah satu di antaranya yang akan kita lihat nanti saudaraku, terjadi mujizat di mana Petrus dan kawan-kawannya saudaraku, mereka dapat menangkap ikan yang hasil penangkapannya begitu banyak sekali. Antara mujizat yang terjadi setelah mereka respon terhadap pengajaran firman yang Yesus sampaikan pada waktu itu. Saudara kekasih, daripada pembacaan ini kita akan mempelajari satu tema, yaitu ketaatan terhadap firman membawa impact yang besar. Inilah tema yang kita bahas pada hari ini saudaraku. Ternyata saudaraku, ketaatan itu saudaraku sangat penting dalam kehidupan setiap kita. Dan ketaatan itu saudaraku akan memberi satu kesan yang besar dalam hidup kita. Maksudnya saudaraku, ketaatan terhadap firman itu saudaraku sangat penting kita kekalkan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Saudara melihat kepada bahagian pendahuluan khotbah ini saudaraku, dikatakan di sana saudaraku, ketaatan terhadap firman Allah merupakan gambaran hati seseorang yang telah mengalami pembaharuan hidup oleh Roh Kudus. Itulah artinya saudaraku ketaatan. Ketaatan itu tidak akan wujud sendiri tanpa ada sesuatu perubahan yang terjadi ataupun yang berlaku dalam hidup seseorang. Kemudian ketaatan juga adalah buah iman yang ada di dalam diri seseorang yang mencintai Yesus ataupun orang yang cinta Yesus saudaraku. Ketaatan itu juga akan terjadi dalam hidupnya. Dan juga ketaatan merupakan respon dari seseorang yang mengakui keabsahan ataupun kedaulatan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Sesuai dengan apa yang terjadi saudaraku di Danau Genesaret saudaraku, orang banyak yang melihat Yesus, yang haus, yang lapar akan kebenaran itu, respon terhadap kehadiran Yesus, mereka mau mendengar, mereka mau menerima firman yang Yesus ajarkan kepada mereka, sehingga terjadilah saudaraku dikatakan mujizat Tuhan di tengah-tengah mereka. Saudara, daripada tema ini saudaraku, kita akan membahas beberapa poin yang berkaitan dengan ketaatan terhadap firman membawa impact yang besar. Saudara, yang pertama kita lihat apa yang disebut dengan impact daripada ketaatan kita. Yang pertama adalah impact ketaatan itu saudaraku mewujudkan kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Itulah impact ketaatan. Mengapa saudaraku?
apabila kita memiliki ketaatan akan kebenaran itu, saudaraku, dan kebenaran itu akan menciptakan kehausan, kelaparan dalam hidup kita. Kehausan dan kelaparan akan firman ini sangat penting, saudaraku, dalam hidup kita. Kalau kita kembali kepada dua perkara ini, saudaraku, yaitu kehausan dan kelaparan, itu tidak memilih tempat. Betul atau tidak, saudaraku? Pada saat kita memiliki kehausan, saudaraku, dia tidak mengira dimanapun kita berada, saudaraku, ketika rasa haus itu datang, saudaraku, atas tubuh kita, pasti kita menginginkan apa? Airnya, bukan? Dan ketika kita merasa lapar, saudaraku, apa yang kita inginkan? Pasti, saudaraku, kita menginginkan makanan, supaya kelaparan kita ini dapat diredahkan. Saudara kekasih, sikap inilah seharusnya yang kita perlu miliki. Seperti mana, saudaraku, apa yang telah terjadi terhadap orang-orang ramai yang mengetahui kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka, ada kehausan, kelaparan akan firman Tuhan terjadi. Mereka tidak menunggu waktu untuk datang ke sinagog ataupun rumah ibadat yang disebut rumah ibadat orang Yahudi pada waktu itu. Mereka tidak perlu datang di sana untuk menyatakan kehausan, kelaparan mereka akan firman. Cukup, saudaraku, mereka mengambil kesempatan pada waktu Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Itulah yang terjadi, saudaraku. Kehausan dan kelaparan ini sangat penting untuk kita. Saudaraku, ketika kita haus, itu tidak kita tidak perlu sampai ke satu tempat yang di mana tempat itu disediakan air yang dapat menyegarkan untuk melegakan kehausan kita. Tidak, saudaraku, di mana-mana, saudaraku, kita dapat mengalami kehausan itu ketika kita merasa haus, saudaraku. Saudara, inilah sikap yang seharusnya kita miliki sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Memiliki kehausan, kelaparan akan firman. Di mana, saudaraku, dikatakan keadaan dan suasana tempat bukanlah suatu halangan untuk kita merenungkan serta mempraktikkan firman Tuhan. Itulah sebenarnya, saudaraku, situasi yang harus kita miliki. Kehausan dan kelaparan akan firman. Di mana, saudaraku, kita dapat menyaksikan, saudaraku, kehausan itu, kelaparan akan firman Tuhan itu. Dalam arti kata, saudaraku, kesaksian hidup kita. Dimanapun kita berada, saudaraku, ada kehausan untuk memberitakan kebenaran. Ada kehausan, ada kelaparan untuk menerima ataupun mendengar firman, saudara. Inilah yang perlu kita wujudkan dalam diri kita, yang perlu ada dalam diri kita, supaya, saudaraku, melalui impact ketaatan ini, saudaraku, memberi satu kesan yang besar dan memberi pertumbuhan bagi iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Dikatakan, saudaraku, orang yang haus dan lapar terhadap kebenaran firman akan dipuaskan. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 6, khotbah Yesus di atas bukit, saudaraku, dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran, saudaraku, mereka akan dipuaskan. Saudaraku, hanya kebenaran firman yang dapat memuaskan hasrat hati kita. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, saudaraku, itu tidak dapat memuaskan hasrat ataupun keinginan hati kita. Hanya oleh firman, saudaraku, yang dapat memuaskan kehendak dan keinginan hati kita. Itu sebabnya, saudaraku, kita perlu wujudkan
kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara kekasih, pada waktu ini saudaraku, di mana-mana saudaraku kita dapat mendengar firman. Ya, ketika kita berbaring pun saudaraku kita dapat mendengar firman. Ketika kita berada di atas ranjang pun, di atas katil pun kita dapat mendengar firman. Hanya saudaraku yang menjadi persoalannya saudaraku, adakah kita memiliki kehausan dan kelaparan akan firman dalam hidup kita? Saudara, ini yang kita lihat daripada respon orang ramai yang berkerumun ketika mereka menyadari kehadiran Yesus. Mereka rindu mendengar firman. Mereka rindu dipenuhi dengan kebenaran firman. Dan melalui kebenaran itu saja saudaraku, mereka dapat dipuaskan. Kita lihat seterusnya saudaraku, apa yang menjadi impact ketaatan. Yang kedua adalah impact ketaatan itu menghadirkan mujizat Tuhan dalam keputusasaan hidup. Saudara, lihat itu saudaraku. Pada waktu orang ramai mendengar pengajaran Yesus pada waktu itu, termasuk Petrus dan kawan-kawannya ada turut mendengar saudaraku pengajaran Yesus. Sehingga saudaraku, apa yang terjadi? Kalau kita kembali melihat dalam pembacaan Lukas pasal 5 ayat 4 dan ayat 5 dikatakan di sana, setelah selesai berbicara, berarti setelah Yesus selesai mengajar firman kepada orang banyak dan termasuk Petrus dan kawan-kawannya, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara, dalam hati Simon berkata, "Siapalah kau mau suruh-suruh saya?" Dia sudah berkata, "Sepanjang malam sudah saya merambat ini. Sepanjang malam kawan-kawan sudah mencari ikan, tetapi tidak ada hasil penangkapan." Secara pengalaman saudaraku, berdasarkan pada pengalaman, pasti saudaraku Simon Petrus dan kawan-kawannya orang yang berpengalaman ya terhadap keadaan lautan pada waktu itu. Tetapi setelah mereka mendengar firman, apa yang kita lihat daripada respon Simon saudaraku? Dia katakan, Simon menjawab, ayat yang telah kita baca sebentar tadi. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Yang ini kita dengar saudaraku. "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara, ini yang kita sangat penting untuk kita miliki saudaraku. Impact ketaatan itu saudaraku, dia menghadirkan mujizat Tuhan dalam keputusasaan hidup. Saudaraku, sepanjang malam Simon dan kawan-kawannya berusaha untuk menangkap ikan, tapi mereka tidak berhasil saudaraku. Ketika mereka selesai mendengar firman dan Yesus memberi arahan kepada mereka supaya tebarkan jala mereka di tempat yang dalam sedikit, apa yang terjadi? Mereka taat. Petrus taat mendengar firman, dia lakukan seperti mana yang Yesus arahkan kepadanya, sehingga terjadi mujizat saudaraku. Saudara, mujizat hanya terjadi ketika kita memiliki sikap tunduk dan taat terhadap kedaulatan firman dalam hidup kita. Saudaraku, banyak orang ingin diberkati, betul? Tapi sedikit yang mau tunduk dan taat terhadap firman. Saya berharap supaya jemaat sekalian tidak seperti itu. Biarlah kita menjadi pribadi yang benar-benar tunduk dan taat terhadap firman. Barulah saudaraku kita dapat melihat kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita.
Banyak orang ingin diberkati dalam hidupnya. Banyak orang ingin mengalami mujizat dalam hidupnya. Tetapi tidak banyak orang yang mau tunduk dan taat terhadap kebenaran firman. Saudara, kita lihat apa yang kita pelajari daripada respon Petrus, saudaraku. Dia memiliki sikap tunduk dan taat terhadap kedaulatan firman. Dia mendengar apa yang Yesus arahkan kepadanya. Inilah sikap yang perlu kita miliki, saudaraku. Dan kita perlu memiliki sikap tunduk dan taat terhadap kebenaran firman dalam hidup kita. Kebenaran firman selalu mengajar kita, saudaraku, tentang hal-hal yang perlu kita lakukan, hal-hal yang perlu kita hindari, hal-hal yang perlu kita jauhi daripada kehidupan kita, supaya kita tidak berkompromi dengan segala kejahatan dunia ini. Saudara, kita lihat seterusnya, saudaraku, poin yang seterusnya tidak cukup hanya sekedar atau tahu tentang kebenaran firman. Itu tidak cukup. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus konsisten dalam ketaatan kita. Kalau kita kembali melihat pembacaan firman dalam Lukas pasal 5 ayat 6 itu, saudaraku, dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, inilah antara impact daripada ketaatan kita. Kita akan mengalami mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita akan mengalami berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Saudara, ketika Tuhan memberkati kita, saudaraku, berkat Tuhan itu bukan separuh-separuh, saudara. Berkat Tuhan itu akan berlimpah dalam hidup kita. Seperti mana yang telah dilalui oleh Petrus dan kawan-kawannya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-7, pasal 5 ayat yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka sama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Wow, bayangkan, saudaraku. Ikan yang semalam-malaman dikatakan Petrus menjala di sana tidak ada ikan. Tetapi ketika mereka taat, saudaraku, konsisten dalam ketaatan mereka, saudaraku, berkat Tuhan itu terjadi dalam sekelip mata, dalam usaha mereka, saudaraku. Saudara, hal yang sama juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan itu akan melimpah dalam hidup kita saat kita taat terhadap firman Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, impact ketaatan itu menjadikan firman berotoriti penuh atas hidup kita. Berotoriti, firman itu berotoriti atas hidup kita. Daripada pembacaan firman dikatakan, saudaraku, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara, pada saat kita memiliki ketaatan terhadap firman dalam hidup kita, saudaraku, firman itu akan mencetuskan sesuatu kuasa yang besar dalam hidup kita. Sehingga firman itu, saudaraku, mengambil alih tempat dalam hidup kita.
Saudara tidak salah, saudaraku. Kita memiliki pengetahuan yang luas, pengetahuan yang dalam tentang kebenaran firman, pengetahuan yang tinggi tentang kebenaran firman. Tidak salah. Tetapi yang menjadi kesalahannya, saudaraku, apabila kita meniadakan otoriti firman dalam hidup kita. Banyak orang memiliki pengetahuan akan firman. Ketika firman Tuhan memberi teguran kepadanya, saudaraku, dia tidak rela menerima teguran firman. Dia lebih rela, saudaraku, mempertahankan keegoannya. Karena firman Tuhan, saudaraku, ketika firman Tuhan menegur kita, saudaraku, bukan alang-alang. Firman Tuhan kalau menegur kita, saudaraku, kita rasanya, saudaraku, mau mati, saudaraku. Oleh karena kuasa firman itu. Karena kuasa firman itu, saudaraku, berkuasa mengubah hidup kita. Itu sebabnya, saudaraku, pada waktu Petrus menyadari siapa dirinya, saudaraku, apa yang Yesus telah lakukan terhadap dirinya, saudaraku, dikatakan Petrus sendiri, saudaraku, merasa hidupnya tidak punya apa-apa. Itu tandanya, saudaraku, dia respon terhadap kuasa kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Otoriti firman dalam hidup kita, saudaraku, kehidupan kita mengalami terobosan. Dikatakan, saudaraku, kehidupan tanpa firman akan berakibat fatal. Tahu fatal? Kehidupan kita akan mengalami yang namanya selalu gagal. Error. Ada satu bahasa yang selalu disebut-sebut oleh mentor kita dulu, Gatot katanya, gagal total. Orang yang tidak punya firman dalam hidupnya, saudaraku, itulah yang selalu terjadi. Dia mengalami kegagalan dan kegagalan. Kenapa, saudaraku? Karena firman Tuhan saja yang harus berotoriti penuh atas hidup kita, supaya kita dapat menemukan makna kehidupan yang sebenarnya. Itu sebabnya dalam ayat yang kelima dikatakan kata Petrus, sekian tahun, ya, sekian tahun punya pengalaman dengan keadaan laut pun, saudaraku, namun hal itu tidak dapat menolong dia untuk berhasil dalam apa yang dia lakukan. Berarti, saudaraku, Petrus sekian tahun dalam pengalamannya, dia tetap mengakui kedaulatan Tuhan terhadap seluruh alam. Itu sebabnya, saudaraku, mengapa kita harus, saudaraku, mengakui otoriti firman Tuhan atas hidup kita. Karena tanpa firman, saudaraku, hidup kita tidak punya apa-apa. Ketaatan akan memperkayakan kerohanian kita. Ketaatan akan firman, saudaraku, akan memperkayakan kerohanian kita. Gambaran daripada apa yang telah terjadi melalui penangkapan ikan itu, saudaraku. Mereka telah mendapat ikan, bukan hanya sekedar mendapat ataupun mendapat hasil tangkapan, tetapi dikatakan perahu mereka penuh, bahkan sehingga dikatakan hampir tenggelam. Bayangkan ikan yang begitu banyak, saudaraku, yang telah mereka perolehi, saudaraku. Demikianlah, saudaraku, apabila kita taat terhadap firman dalam hidup kita, taat terhadap Kristus dalam hidup kita, maka kita akan diperkayakan dengan kekayaan rohani, saudaraku. Dan berkat Tuhan bukan hanya datang dalam satu arah, ya, tetapi berkat Tuhan itu datang secara menyeluruh dalam kehidupan kita. Itulah mujizat yang terjadi, saudaraku, ketika kita memiliki ketaatan terhadap firman. Impact daripada ketaatan itu dikatakan apabila Kristus memberkati kita, berkatnya tidak tangguh-tangguh, saudaraku. Dia berikan kepada kita, ya, dikatakan sehingga melimpah
berkat Tuhan dalam hidup kita. Dia beri sebanyak-banyaknya saudaraku, sehingga kita tidak dapat lagi menghitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Ada yang dapat menghitung berkat Tuhan dalam hidupnya? Boleh? Siapa yang dapat menghitung berkat Tuhan dalam hidupnya? Tidak ada, saudaraku. Karena berkat Tuhan itu setiap hari, setiap saat, berkat Tuhan itu datang dalam hidup kita. Itulah impact daripada ketaatan dalam hidup kita, saudaraku. Akhir daripada khotbah ini, saudaraku, dalam bahagian penutup khotbah ini dikatakan, kemenangan terjadi ketika kita taat terhadap firman. Saudara ingin mengalami kemenangan dalam hidupmu? Taatlah terhadap kebenaran firman Tuhan, maka kemenangan itu terjadi atas hidup kita. Kemenangan atas keinginan daging, keangkuhan hidup, itu akan terjadi, saudaraku, ketika kita taat terhadap firman Tuhan, karena firman itu sendiri yang berotoritas atas hidup kita. Kemenangan atas ketakutan atau kurang yakin akan kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kita juga pasti terjadi, saudaraku. Itulah luar biasanya, saudaraku, impact daripada ketaatan kita terhadap firman, saudaraku. Saya percaya, saudaraku, pada waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan dengan iman percaya kita, dengan kesungguhan hati kita, saudaraku, pasti kita akan mengalami mujizat Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan ini akan terus menjadi kekuatan dan meneguhkan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita serahkan waktu ini untuk tim, mari kita datang dalam doa kita. Sebelum kita berdoa, pastor sekali lagi berterima kasih kepada jemaat Tuhan yang sentiasa setia, taat, bersemangat untuk terus mengikuti ibadah-ibadah gereja yang telah kita lakukan, dan kegiatan-kegiatan gereja yang kita lakukan di antara minggu, yaitu ada doanya. Saudara terlibat, saya yakin, saudaraku, pasti kita dikuatkan, pasti kita diberkati. Terima kasih juga untuk sokongan doa jemaat Tuhan dan juga sokongan keuangan yang jemaat Tuhan berikan setiap minggu, baik melalui persembahanmu, persepuluhanmu, janji imanmu, pemberian kasihmu. Kita yakin, saudaraku, bahwa Tuhan pasti memberkati kita pada waktu kita setia melakukan bahagian kita di hadapan Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita datang dalam doa kita. Pastor akan pimpin kita dalam doa penutup ini. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami kembalikan segala puji, syukur, hormat, kemuliaan atas berkat firman yang sudah kami terima pada hari ini. Kiranya Bapa di sorga, berkat firman-Mu akan mengambil tempat di dalam hati setiap jemaat Tuhan. Kami yakin sungguh Tuhan, ketika kami dengan setia, dengan taat melakukan kebenaran firman dalam hidup kami akan mengalami mujizat Tuhan, berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, diberkati jemaat-Mu yang telah meresponi kebenaran firman pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami dasari kehidupan kami atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga serahkan ya Tuhan untuk jemaat sekalian dalam kehidupan setiap pribadi. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam setiap apapun tugas pekerjaan yang kami lakukan pada minggu yang akan datang ini Tuhan. Kami mohon penyertaan, perlindungan, kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, agar kami terhindar daripada segala bahaya sakit penyakit, bahaya daripada rencana jahat manusia. Tuhan, Engkaulah yang mengirim malaikat jaga-Mu Tuhan yang berkerub di sekeliling kami, agar kami sentiasa berada di dalam perlindungan, dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba juga mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk jemaat sekalian dalam usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Kami yakin Tuhan pasti memberkati dalam pekerjaan mereka Bapa, keluarga, anak-anak yang masih belajar, jemaat yang masih belajar juga kami mohon Tuhan sertai
Tuhan beri kami ya Tuhan kekuatan, kemampuan untuk melakukan setiap apapun yang menjadi tanggung jawab kami. Sekali lagi ya Bapa, hamba mohon berkat-Mu untuk anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang setia mengulurkan tangannya, pemberiannya bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur ini. Berkati ya Tuhan setiap pemberian, baik itu persembahan, baik itu persepuluhan, baik itu pemberian kasih, janji iman. Kami percaya Bapa, seperti mana yang Tuhan telah firmankan, setiap orang yang setia melakukan tanggung jawabnya, maka dia akan diberkati oleh Tuhan lebih daripada apa yang dia lakukan, lebih daripada apa yang dia berikan di rumah-Mu Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, demikianlah penyampaian firman pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jumpa Anda di minggu hadapan. Shalom. Terima kasih Pastor David di atas perkongsian firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi. Saya percaya firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita dalam situasi kita pada hari ini. Baiklah saudara dan saudari, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa info yang ingin kami sampaikan kepada saudara dan saudari yang berada di rumah. Persepuluhan dan janji iman Anda boleh salurkan terus ke akaun Public Bank Gereja di nombor 314-643-4014 atas nama Tizang Injil Borneo SIB Brickville. Seterusnya, persekutuan doa korporat gereja kita akan diadakan pada setiap malam hari Rabu jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Pastikan anda telah memuat naik aplikasi Zoom ini di telefon maupun komputer anda. Begitu juga dengan doa subuh online yang diadakan pada hari Sabtu jam 5.30 pagi, minggu pertama dan minggu yang ketiga. Info yang terakhir adalah sesi Strengthen Each Other antara pemimpin dan juga aktivis masih berjalan seperti biasa. Sesi ini akan diadakan secara berkala pada minggu yang kedua dan minggu yang keempat setelah ibadah hari Ahad jam 1.30 petang. Sekiranya anda terlepas beberapa info yang sebentar tadi, anda boleh merujuk terus kepada Facebook gereja iaitu SIB City Life Church Kuala Lumpur, atau anda boleh menghubungi terus admin gereja Brother Roni. Akhir kata, meskipun kita telah lengkap divaksin dan diberikan beberapa kelonggaran, jangan kita leka, terus patuhi SOP bagi mengelak penularan jangkitan COVID-19. Sekian saja untuk hari ini, sehingga berjumpa di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Bye-bye.